Ya itu tadi Pak, keluhannya paling untuk kadang bingung masih ini market mau baliknya kapan, terus terus apa namanya, kadang punya ya punya apa namanya posisi yang kayaknya udah bagus gitu apa namanya udah kadang nggak masuk, kadang yang ragu-ragu malah masuk gitu loh Pak. Kapan market balik? Maksudnya gimana, Mas? Iya maksudnya kan ini posisinya masih terus tren apa masih apa mau balik arah gitu Pak. Oh, Maksudnya kan dalam kita, dalam artian ini sudah punya posisi. iya ya iya maksudnya udah punya posisi terus apa ini kira-kira kan saya mau ambil apa namanya follow the trend gitu kan. Hmm. Kalau follow the trend tuh bagusnya reversal apa ngikutin arah kan ya Pak kalau follow the trend apa. Oke, gini. Iya ya Jadi Pak. saya coba menyelam dulu ke Mas Adi. Mas, benar ya Mas Adi ya? Iya boleh. Adi Andi boleh. Mas Adi ya. Nah, kapan market balik? Nah, konteksnya ini harus jelas. Jadi biar biar saya me, nge-solve problemnya jelas, Mas. Kapan market balik ini berarti apakah sudah ada posisi lalu minus ya jadinya panik Ya itu salah satu. menunggu Kadang masih nahan. harga kembali Nahan gitu. ini balik ini bakal terus ini bakal bakal Eh, bakal sesuai arah. oke, ini nggak boleh dilakukan, Mas. Tidak boleh dilakukan. Oh gitu ya. Berarti kan tidak pakai SL, betul? Iya kadang ya Ya, mungkin karena KSL SL-nya kecilan nih tambahin dilebar-lebarin. ya. Ini nggak boleh dilakukan, Mas. Sama Iya, sekali hal ini nggak boleh dilakukan, Mas Andi. Ya, jadi iya, iya. berpikiran kapan market balik, menunggu harga kembali itu nggak boleh dilakukan. Apalagi tanpa stop loss ini nggak boleh dilakukan. Oh iya, Karena iya. karena nantinya jadinya tradingnya tidak objektif. Hmm, Tidak objektif dalam arti apa? Yang dilakukan adalah menunggu harapan. Sedangkan market itu sebuah entitas yang nggak bisa kita harapin sama sekali, Mas. iya, Yang bisa kita lakukan adalah memanage resiko. Ya, intinya jangan berharap, tetapi memanage ini yang harus kita lakukan di market. iya, iya. Iya. Oke, Mas. Ya, oke, oke, Nah, Pak. lalu yang kedua, apa tadi, Mas? Ya itu apa namanya kadang ragu-ragu gitu Pak. Ragu-ragu untuk entry. Iya. Oke, ragu-ragu untuk entry ini memang harus dipersiapkan. Nanti kita bahas satu-satu ya Mas ya. Hmm, Dipersiapkan jurnalnya. Jurnal. Dalam arti dari entry pertama kali sampai entry kesekian kali harus ada catatan Mas. Harus ada catatan. Ini yang sebaiknya dilakukan. Contohnya gimana Pak? Contohnya seperti ini. Oke, ini.
Ini berarti dari gambaran ini, Mas. 5 hari yang lalu, saya berharap harga turun untuk naik Ke ya, atas. Mas. Berharap harga turun ke sini untuk naik ya. Iya. Nah, kita lihat, oke, harga turun, naik, Mas. Tapi tidak sampai ke atas sana. Berarti Hmm. plan yang di sini berjalan, tapi tidak mencapai target yang paling tinggi. Nah, untuk itu kan ada demand itu kan yang harapannya harga naik itu. Nah, Betul. seandainya ngambil posisi di situ, Mm-mm. langsung apa nunggu reaksi? Karena saya nggak punya waktu, nggak selalu Hmm. bisa di depan komputer, saya pending order, Mas. SL SL bawah 100, demand, SL-nya di berapa? bawah demand. 50 pipan itu ya, Pak? 5,00, jaraknya dari demand ke stop loss. Hmm. Contohnya seperti ini, kita punya catatan. Lalu misalkan ini, oke, tren naik mulai rentan karena melihat higher yang semakin tidak signifikan. Jadi karena mulai rentan saya ambil skenario yang dia turun ke bawah, Mas. Iya, iya. Oke, kita lihat catatannya. Setelah itu price turun. Nah kita butuh punya catatan ini biar Berarti nggak kita ragu-ragu. harus harus buat kayak gini ya, Pak, screenshotan gini terus. Sebaiknya ya. Hmm. That's why kenapa di grup Telegram Iya, saya kan selalu bikin ini, Mas. iya, Ya, oke. Nah ini sebenarnya membantu saya membuat jurnal saya juga, Mas. hmm. Membuat catatan saya juga. Selain saya membantu teman-teman untuk tahu area-area penting, saya juga punya pegangan buat saya sendiri. Iya, 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 Seperti itu. Oke. Nah, iya, kadang-kadang ada orang yang merasa gini, aduh trading aja kok ribet banget sih, bikin catatan segala kan gitu ya, Mas. iya. Pernah nggak berpikiran seperti itu barusan? Pernah, Pak, Nah, trading tujuannya Mas Andi mau cari cari untung. untung, penghasilan, uang nih, Mas. Iya, Oke. Mas Andi kerja atau bisnis? ya kerja cuman usaha sendiri, Pak. Oke. Mas Andi kerja juga, usaha sendiri juga. Kerjanya di bidang apa, Mas? Kalau saya motong rambut, Pak. Hmm. Kalau Mas Andi potong rambut, mau tidak mau, Mas Andi kan harus mencatat. Hmm. Biasanya hari-hari rame itu kapan? Hari-hari sepi itu kapan? Oke. Hmm. Hmm. Permintaan orang potong rambut itu dengan model apa? Hmm. Jadi yang ditekankan yaitu hari-hari yang rame dan model-model yang laris. Kan begitu, Mas? Hmm. Iya kan? Itu tugasnya pencatatan seperti itu, jurnal. Hmm. Hari ini berapa orang yang masuk, Hmm. kemarin berapa, bulan ini untung berapa, operasional sama pemasukan masuk enggak, kan seperti itu, Mas. Hmm. Itu sama dengan si journaling Trading, trading. jurnal. Karena trading ini bisnis. Ini bukan asal Anda klik, kita klik buy atau sell, lalu kita bisa jadi naik McLaren ya. Hmm. Hmm. Tapi ini Betul, betul. harus didalami, harus dicatat, dan harus dimengerti dengan baik, Mas. Iya, Oke, oke, clear ya, Mas? siap. Jadi kenapa setiap harus ada catatannya? Yaitu saya pribadi yang sudah beberapa tahun lebih lama dari Anda, saya masih mencatat, Mas. Ya, saya juga sempat juga sih, Pak, apa screenshot, cuman taruh di bikin
bikin anu sendiri, simpenan di buat Telegram sendiri, buat dimasukin screenshotan sendiri gitu. Ya, kalau bisa nanti pakai TradingView nggak Mas Andi? Ada sih Pak, Oke. cuman kan yang saya kan sementara masih di HP Pak, bukan pakai komputer. Oh, berarti dalam waktu dekat coba nganu Mas, nyisihin rezeki buat beli komputer atau tablet. Gitu. Heeh. Terus? Karena begini, kalau Anda trading dengan layar yang kecil, Mm-mm. Mas Andi penglihatannya itu terbatas. Iya sih memang. Yang Anda lihat terbatas. Mm-mm. Belajar analisa pun akan susah. Ya Cari mungkin. aja tablet yang murah-murah, Mas. Ada Iya, iya. tablet yang barang 2 juta itu sudah cukup untuk trading. Nah itu nanti kalau di trading view itu nge-save-nya gimana Pak? Kalau Nanti ada tombolnya publikasi di sebelah kanan nih, Mas. saya belum Ini. paham soalnya. Ya, di sini publikasi. Hmm. Nah, dipencet publikasi, Terus? publikasikan ide, ditulis isinya, lalu dilanjutkan, nanti akan tertuang di sana, Di? di trading view-nya. Sebentar saya kasih contoh ya. Ini misalkan ya, Mm-mm. ini Publik. ini M30 ya. Jadi Mas Adi mesti upgrade hardware dulu ini. Mm-mm. Saya publikasi ya Mas. Iya Pak. Nah ini XAU USD atau gold, gambaran area supply. Saya kasih tulisan dulu, downtrend gold makin jelas. Di atas disajikan gambaran untuk supply supply gold. Nah, ini saya lanjutkan. Ini, oke, publikasikan. Nah, jadilah seperti ini, Mas. Nah, ini nanti si dia ini, dia masuk di sini, Mas. Ini yang terakhir ini ya. Mm-mm. Ini Ini tapi publikasi kita semua itu Pak ya. ya, publikasi kita semua, ini publikasi saya semua. Saya refresh dulu. Nah, ini masuk. Iya, 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 iya. Jelas ya, Mas Adi. Jelas, jelas, jelas. Jadi pencatatan ini penting. Mm-mm. Oke. Masih bingung kapan market balik dan macam-macam nomor satu. Ini nomor dua. Lalu ada lagi, Mas, yang biasa jadi kendala, Mas Andi. Itu Pak apa namanya? Kan kadang banyak juga teman juga yang ya ada juga teman yang trading news itu kayak itu gimana sih Pak kalau trading news itu Pak? Trading news. Katanya news sama apa teknikal itu harus fundamentalnya harus kalau bisa harus diselarasin biar lebih maksimal apa gimana gitu. Oke. Jadi Itu jadi temen, news itu gimana itu? itu Ya temen teman yang ini teman di ini juga bukan teman di sini ya teman ya kayak di apa namanya kayak di belajar sama bapak gitu kan kan ada juga ini kayak gitu di Oke. online gitu. Masalah news. Kalau buat saya sendiri ya Mas, news itu malah lebih saya hindari. Hmm. Tapi banyak juga kan Pak yang trading saat news Pak. Banyak. Tapi jadinya itu bukan trading, tapi spekulasi. Hmm. News kalau buat saya dihindari, kenapa?
Karena harga bisa bergerak tidak beraturan. Ini mas, harga bisa bergerak tidak beraturan. Jadi saya hindari kalau news itu. Iya. Misalkan news seperti ini, Forex Factory. Mm-mm. Ini ya mas ya. Nah, ini kan laporan keuangan atau laporan suku bunga atau laporan tentang keadaan ekonomi negara-negara yang ada di luar sana, Mas. Oke, Iya. kalau saya sendiri, secara pemikiran saya nggak mau urusan, Mas, dengan negara-negara sana. Orang negara kita aja sendiri nggak jelas. Iya, iya. Apalagi kita harus lihat news dari negara-negara seberang sana. Mm-mm. Jadi saya nggak lihat news karena itu. Saya nggak begitu urusan dengan negara-negara sebelah saya. Yang saya urus adalah ini loh, chart ini bergeraknya seperti apa dan bagaimana. Iya, iya. Karena memang yang saya kuasai itu, Mas. Mm-mm. Jadi, news saya hindari. Hindari. Kenapa? Terus hindari ya, Pak. Harga bisa nggak beraturan dan sebagai trader, apakah memahami kebijakan ekonomi luar negeri? Nah, ini ya kita aja sebagai pengusaha misalkan barang kita besok laku atau enggak aja kita nggak ngerti kan mas, Iya sih, Pak. ya kan kita mau mikirin ekonomi luar negeri. Terlalu ribet ya, Pak. Nah, itu dari pandangan saya, berbeda Iya. pandangan dengan orang lain ya, Ya, tapi pastinya ya mas. memang banyak banyak juga sih, Pak, yang cuman teknikal aja, fokus teknikal ya kan saat Ya itu. Tapi betul. ya itu saya lihat di live-live itu kan orang saat news itu kan banyak-banyak trader yang news itu pasti ada live, ada trading saat news gitu. Ya itu kan penasaran juga, Pak. Itu cara Ya, baca news itu gimana? ya mereka cari seru mas, Oh cari gitu. seru, penontonnya banyak, jadi mereka bisa jualan IB-nya mereka seperti itu. Hmm, Konsep dasarnya mereka begitu, ya karena itu ada maksud di balik itu. iya, iya, iya. Itu Mas Andi. Terus yang ini oke ya, clear lah kalau yang news. Nah, Oke. yang kalau satu lagi nih, itu kan Bapak nandain support, demand itu yang pro yang bagus itu yang gimana, Pak? Yang support demand yang Bapak nandain itu, Pak. Kadang masih apa kadang apa ya, saya kecelik supportnya ternyata supportnya lemah gitu kan. Supportnya yang apa support-supportan apa demand-demand. Berarti kan gampangnya menandai area-area penting itu yang mana kan gitu Mas. Iya, Pak. Itu, Pak. Pak. Nah, sebenarnya gini Mas. Area-area penting itu ada Hmm. yang lebih penting di awal sebelum ke situ. Ya kan ada tuh apa ya fair value gap gitu-gitu kan Nah, kayak gitu-gitu kan itu ya itu penting juga kan Pak cuman kan kalau Bapak itu kan tandai-tandai gitu iki, kadang iki apa lo ya Mas ya? ya kadang fair value gap aja masih diterabas kan kalau udah namanya market ya Pak. Nah, kembali lagi ke sini Mas. Ada yang lebih penting daripada fair value gap. Iya. Ada yang lebih penting dari sekedar demand. Ada Hmm. yang lebih penting dari sekedar supply. Dan ada yang lebih penting dari sekedar liquidity. Hmm. Apa itu Pak? Yang paling penting pertama adalah
tren, Mas. Iya, terus. Ini nomor satu. Hmm, hmm, hmm. Tren itu seperti apa? Tren kan cuma ada dua, naik atau Turun. turun. Bisa juga tanpa tren, yaitu sideways. Ya. Ya. Dan dari tren ini, misalkan dia naik, itu pasti ada struktur naik. Kalau trennya turun, juga ada struktur turun. Hmm. Sideways ada strukturnya sendiri. Ya, Iya. oke. Lalu Oke. setelah tren, kita harus tahu pergerakan kuat. Atau saya sebut biasanya impulsif. Impulsif. Setiap impulsif pasti diikuti dengan koreksi, Mas. Lalu lanjut impulsif lagi. Ya, ini dalam market yang trending. Hmm. Dalam market yang trending. Oke. Pergerakan kuat juga bisa terjadi bisa juga terjadi pada reversal atau pembalikan tren. Hmm. Ya, biasanya di kondisi ini adalah impulsif dihajar impulsif lagi. Nah, ini yang terjadi, Mas. Jadi yang paling penting itu tren. Ya, tren itu di dalamnya ada pergerakan yang kuat, impulsif itu tadi. Oke, sebentar. Nah, ini yang jadi problem adalah kalau kita bicara chart hari ini, Mas Andi, Iya. sedangkan Mas Andi pakai handphone, itu akan sangat terkendala. Hmm. Itu akan sangat terkendala. Tapi yang penting paling nggak tahu dulu. Iya. Yang penting tahu dulu, Mas. Ya. Nah, impulsif ini nanti akan menyisakan kondisi yang disebut dengan break. Ya, break ini bisa break terhadap resisten atau support. Nah, ini yang harus dimengerti. Sebentar saya salin dulu. Ini nanti biar dikirim ke Mas Andi ya sama Iya, Pak. admin ya. Adminnya istri saya sendiri sebetulnya, Mas. Hmm. Oke, ini saya kecilin. Nah, Mas Andi lihat di kondisi ini. Ini trennya apa, Mas? Baik, Pak. Naik ya? Oke, trennya naik. Iya. Kalau boleh saya lihatin, kan naiknya begini, Mas. Naik, turun, Iya. naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jelas ya, Mas, kelihatan ya? Terus. Secara kasat mata, Mas Andi sudah bisa bilang ini trennya naik. Iya. Oke, struktur naik. Kenapa? Ini resisten, support, resistennya makin tinggi, supportnya makin tinggi, Mas. Oke, ya.
Jelas ya Mas? Iya. Nah di sini struktur naik, pergerakan kuatnya di mana Mas? Ini pergerakan kuat yang ini Mas. Setiap dia naik itu tadi. Nah itu yang disebut impulsif. Itu, itu time frame bebas. Berapapun sama saja. Time frame berapapun polanya sama saja. Nanti kita cek. Oke. Nah, gerakan-gerakan yang kuat itu selalu impulsif. Dan impulsif itu biasanya Mas ya, ini membreak resisten. Nah, ini ada break. Kelihatan Mas? Iya. Impulsif ini impulsif. Ini pasti ada break. Oke. Ini impulsif lagi. Ini pasti ada break. Nah, seperti itu Mas Andi. Nah, setelah support terakhir itu di break, berarti bisa berubah arah, Pak. Nah, ini nanti ya berarti ya. Iya. Kalau ini nanti di break baru dia mungkin berubah arah. Kemungkinan besar ya, Pak. Ya, jadi downtrend. Hmm, Oke. Ada gambaran? ya, cukup. Sudah. Jadi paling paling utama Mas Andi harus ngerti dulu trennya apa Mas Andi. Sebelum Iya. bicara tentang tadi fair value gap, liquidity dan Hmm, yang lain-lain. Tapi ini dulu, iya, iya. trennya dulu. Oke. Nah, gambaran-gambaran seperti ini memang lebih baik digambar dengan layar yang lebih besar Mas Andi. Iya, Pak. Jadi secara besarnya kita tahu, oh ini trennya apa. Sekarang trennya naik, tadinya trennya apa? Tadinya trennya turun. Oke, Mas. Lalu Iya. berubah jadi tren naik kan begitu. Hmm, Nah, kalau di handphone ini akan susah sekali dilihat, Mas Andi. betul, betul, betul. Harus ekstra. At least Mas Andi cari tablet bisa untuk Bisa. belajar Ya, seperti ini. mudah-mudahan. Eh, Oke, sudah ada gambaran dulu, Mas. Sudah, Pak. Oke. Jadi kalau ini tadi ya, kapan market balik? Ya saat ini, Mas. Kapan market balik? Saat ini nanti di break ya. Dari persoalan yang pertama ya, Mas Andi. Iya. Nah, lalu kita kan nggak pernah tahu ya, Mas. Market itu mau mau naik lagi atau mau turun kita nggak tahu. Iya. Tapi yang penting waktu kita entry posisi kita harus tahu stop lossnya di mana. Hmm, hmm, hmm. Biar apa? Biar terukur Mas Andi. Seperti ini contohnya. Misal Mas Andi punya karyawan tukang potong rambut ya. Mas Iya. Andi akan cenderung cari orang yang Mas Andi kenal atau orang yang nggak kenal. Yang kenal, Pak. Akan cari orang yang kenal. Hmm, Ya, itu salah satu manajemen risiko. betul. Kenapa begitu? Karena saat kita sudah kenal orang itu berarti kita tahu tabiatnya. Kita tahu bagaimana dia bergerak dan bertindak. Mungkin nggak dia nilep uang di barbershop. Mungkin nggak dia bertindak aneh. Ngambilin barang malahan. Tokonya Mas Andi malah jadi kosong kan repot. Iya. Itu manajemen risiko. Betul, betul, betul. Betul Sama ya stop Mas? loss sama ya, Pak? Sama stop loss Mas. Kan meminimalisir risiko yang bisa terjadi di situ. Iya. Yang dilakukan Mas Andi yaitu tadi. Dengan mencari orang yang kenal. Betul. Tapi kadang-kadang emosi yang nggak bisa Nah, terkontrol. Itu.
Kadang-kadang emosi yang nggak bisa kekontrol. Itu nomor 5 berarti di sini ya Mas. Emosi tidak terkontrol. Iya. Biasanya di saat apa ini terjadi? Saat loss. Nah, terjadi di saat loss. Oke Mas Andi. Ada hal yang harus dimengerti ya Mas Andi. Mungkin bukan saat loss juga sih. Kadang-kadang kalau pikirannya nggak lagi Hmm, nggak enak juga, mungkin trading juga ya nggak juga sih. Kacau, kacau. Memang mungkin harus benar-benar tenang benar kalau trading. oke. Saat pikirannya, Ya, senengannya wis keluarga, Pak. putra berapa Mas Andi? Saya dua, Pak. Mantap. Usia berapa sekarang Mas Andi? Oh, saya sudah mau 40, Pak. Sama dong berarti. Kelahiran? 86, ya 86. Podo atau aku Mas? Apa, Pak? Saya 86. Oh, alah. Sama Mas. Anak saya 5 Mas. Masya subur. Nah, Apa? ini Mas Andi. Iya. Di trading yang pasti terjadi rugi kecil, rugi besar, untung kecil, untung besar. Iya. Yang mau Mas Andi hapus yang mana? Rugi besar. Rugi besar, ini wajib. Ya, ini wajib dihapus. Jadi, pakailah stop loss. Pakailah stop loss. Di industri trading ini, Mas, itu sebenarnya nggak kenal yang namanya krisis. Nggak kenal yang namanya saingan, Mas Andi. Tapi musuhnya apa? Diri kita sendiri. Itu lebih berat sebenarnya. Ya, tetapi saat Anda bisa memanage diri Anda sendiri, itu sudah selangkah lebih baik daripada orang-orang lain. Ya, jadi yang pertama dibenerin adalah pola pikirnya dulu. Pola pikirnya dulu. Karena pola pikir ini menunjang semuanya. Pola pikir ini menunjang segalanya. Dalam artian bagaimana? Oke. Pola pikir mau cepat dapat duit. Sering kan begitu yang keluar ya Mas. Asli. Dan yang terjadi seperti itu ya. Nah ini Mas. Ini harus bisa ditahan. Harus bisa menahan untuk cepat dapat duit. Karena apa? Yang cepat datang biasanya apa Mas? Tapi, Cepat tapi, pergi. Ini sudah hukum alam iya. yang nggak bisa kita bantah. Ya, isi kam ya isiku. Oke. Jadi jangan berpikir cepat dapat duit dari trading. Perlahan dulu aja. Fokusnya kemana? Ke melatih. Melatih diri dulu. Ya, bisa di demo akun atau di send akun. Tidak usah berpikir profit dulu. Iya. Ya, jangan berpikir profit dulu. Tapi adalah latihan ini perjuangan ke depan. Seperti kita buka barbershop, buka toko. Mas Andi tahu mungkin awal-awal buka pasti kan sepi, Pasti, Pak. ya kan? Teman saya juga ada yang usaha barbershop, dia bilang 4 bulan lah, baru mulai stabil itu bulan kelima. Iya. Anggap saja waktu kita latihan di demo dan send akun ini, itu masa-masa kita
berjuang di awal itu, Mas. Iya. Mengerti dan memahami market. Oke, jangan cari profit dulu. Belajar dulu, naikkan kapasitasnya kita. Setelah pola pikir kita jadi, kita punya yang namanya metode, metode trading. Nah, metode trading ini ya sebaiknya metode yang bisa dicatat atau di jurnal. Oke, Mas? Emang ada yang nggak bisa dicatat, Pak? Ada metode trading by feeling. Oh, iya. Ya, Iya, iya, yang iya. nggak bisa dicatat by feeling. Karena biasanya dia malas catat, carinya untung. Iya, Jadinya buntung malahan. betul, asli. Setuju ya, Mas? Setuju. Metode trading yang nggak bisa dicatat juga adalah metode yang tradingnya emosi dan balas dendam. Iya, iya, iya. Lot kecil kalah, gedein lotnya makin gede, makin gede, makin gede, pertaruhan kita makin besar, diambang kehilangan, kehancuran. Oke, metode trading yang bisa dicatat. Lalu metode trading yang trader ya harus memilih mau jadi apa, scalper, day trader, atau swing trader. Ya, karena kadang-kadang trader pengennya asar biru close. Iya. Nah, ini akan kesusahan Mas untuk kita mengembalikan jika kita kena rugi. Kadang-kadang malah ada yang asal biru close itu 30 kali transaksi bener terus. Sekali salah habis semua sama modalnya. Kalau untuk swingnya tuh berarti modal juga harus cukup ya, Pak. Kalau ini, apalagi di gol. Saran saya sih paling di day Cukup trade, lumayan. day trader aja Mas. Iya, harian. Mm-mm. Trading harian kan yang digunakan ini. Kalau metode ini setidaknya yang bisa menahan Instan. insan eksekusi atau market eksekusi. Karena kalau orang market eksekusi biasanya pakai emosi. Iya. Kalau pakai pending order akan lebih slowly biasanya orangnya. Hindari eksekusi instan. Oke. Iya, iya, iya. Ya kadang pernah juga gunain eksekusi instan. Terus jadinya malah jengkel biasanya Mas. Iya. Habis eksekusi instan, lo kok minus minus cut loss, Nah, iya, aku malah mau itu. ya kan? Habis di cut loss, balik badan. Tadinya sell jadi buy. Sama juga dibiarin. Nah, nggak Nah, balik malah. habis di buy turun lagi. Nah itu kan bikin emosi Mas. Iya. Ya, jadi metode ini dibuat agar emosi manusia tidak ikut andil di sana. Kalau bisa digunakan seperti itu. Oke Mas. Dari pola pikir, dari metode, lalu dari money management. Ya, money management yaitu tadi tiap entry harus tahu
berapa resikonya. Sama seperti tadi, hire karyawan ya harus tahu backgroundnya. Ada orang utang uang ke kita ya kita harus tahu berapa jumlahnya yang mau dipinjam, kapan balikinnya, daripada nanti ada masalah kan gitu mas. Betul. Anggap saja kita punya uang 1 juta. Kalau kita punya uang 1 juta, ada orang pinjam 50.000, kita kasih nggak mas? Kasih, Pak. Kasih. Tapi kalau ada kita punya uang 1 juta, ada orang pinjam 700.000, kita kasih nggak mas? Ya, belum dulu kayaknya. Belum dulu, karena itu menghindari rugi Oke. besar. Ya mas, rugi kecil boleh lah, 50.000 boleh lah. Ya, jangan sampai rugi besar. Oke mas. Ya. Jadi di money management ini, hitung dulu berapa risikonya. Biasanya 2% mas, dari modal. Per, per transaksi. Ya, per transaksi. Kalau 1 juta berarti 1 juta ya berarti sekitar 20.000 ya. 10.000. 20.000. Oke. Lalu money management ini mas, mencegah psikologis terganggu. Ya, Iya. jadi kalau secara psikologis, yang sering terjadi adalah takut. Takut entry. Ya, karena kita sudah tahu ruginya kecil, biasanya jadi tidak takut. Ya mas, karena Betul. ruginya kita ya bolehnya rugi kecil. Nah di sini jadi nggak takut biasanya mas. Oke lah, saya tetap jalan dengan sistem saya. Jadi nggak takut. Oke. Lalu, secara psikologis biasanya orang ini serakah. Ya, Ya, itu. sudah Yang untung, anggap saja 20%. Masih dikejar lagi. Mau makin banyak. Nah, ini juga masalah mas. Oke. Karena pentingnya sebuah target. Oke. Biasanya risk reward rasio. Ya itu 1:2 mas. Jika resiko 2%, ya rewardnya Pak. 4% saja. Nah kalau sudah dapat 20% ya dibuang ya itu berarti tamak. Betul. Dia terlalu jumawa. Itu bisa jadi masalah lagi kepada si trader yang melakukan pola ini. Karena kadang-kadang begitu, ya itu tadi modalnya si trader itu terlalu kecil. Mungkin anggap saja modal $50 ya mas ya. Iya. 20%-nya $50 itu kan cuma $10 mas Adi. Nah itu Iya. buat si trader itu masih kecil. Karena mana cukup $10 digenjot lagi akhirnya. Tapi secara hitungan bisnis itu sudah bagus banget. Sehari Iya. bisa dapat 20% itu kan luar biasa. Misalkan Mas Andi investasi ke barbershop 100 juta. Ya, sehari bisa dapat penghasilan 20 juta. 20% itu kan luar biasa banget Mas. Asli. Iya kan? Dari 20 juta. Ya. Iya kan ngeri toh Mas. Baru.
Anggap saja begini, sehari 1 juta aja sudah bagus kan itu. Iya. Dengan tenaga satu, tenaga dua ya dilipatkan. Kan biasanya begitu ya mas. Jadi dari pola pikir, metode trading, money management, dan psikologis ini harus berkesinambungan. Biar apa? Biar Mas Andi nggak bingung ngadepin floating minus karena sudah pakai stop loss. Mas Andi nggak ragu-ragu untuk entry karena apa? Ruginya kecil. Kita sudah tahu, Iya. ya. Dan Mas Andi gara-gara yang di sebelah kiri ini tadi, ya, yang warna kuning itu, Mas Andi nggak lagi trading news. Karena trading news itu melanggar metode tradingnya kita. Kenapa melanggar? Ya karena itu tadi. Kan harusnya jangan eksekusi instan. Nah ini kan news kan biasa eksekusi instan. Seperti itu mas. Emosi nggak terkontrol. Pikiran nggak stabil. Nah pentingnya mengerti ini. Psikologis. Sampai di sini ada gambaran mas Andi. Ya, Pak. Ada ya. Iya, Nah, kalau kita bisa nerapin yang di kiri warna itu, yang mudah-mudahan rating bisa santai gitu ya, Pak ya. iya mas. Terlalu Nggak terlalu emosional sih yang penting sih mas. takut. Heeh. Nggak terlalu emosional itu yang paling paling penting untuk trader tahu karena yang mengganggu kan emosi itu tadi. Iya. Saya pernah punya orang ya yang sharing dengan saya ya mas ya. Iya. Dia punya uang sekitar 12 juta. Besok, besok lusanya 2 hari lagi, dia itu harus bayar sesuatu hal yang urgent. Nilainya 25 juta. Hmm. Nah, dia punya pilihan 12 juta itu mau dispekulasikan di trading biar jadi 25 juta atau dia mendingan nyicil sebagian dulu. Nah, itu terjadi perdebatan emosinya dia. Tapi akhirnya di situ waktu kita ngobrol, kita dapat solusi dari uang 12 juta itu kita sisihin 10 juta buat bayar dulu. 2 jutanya itu untuk dia berkarya, mencari uang penggenapnya itu. Itu kan di situ psikologi sangat berpengaruh ya mas. Iya. Dia trading dengan uang 12 juta tapi beresiko habis. Malah nggak kebayar semua. Oke. Turun. Tapi kalau nggak di, digituin, dia nggak bisa bayar full. Ya akhirnya mau nggak mau, dia pilih jalan yang lebih soft. Dia ambil pikir bayar 10 juta dan nego 2 jutanya dia pakai buat muter. Itu akan lebih baik. Jadi saat-saat seperti itu genting ya. Mentalnya trader juga nggak bermasalah karena hal tersebut. Karena kepepet kan biasanya mas. Iya. Orang kepepet, tak masukin trading dulu. Saat trading pun sudah nggak nyaman karena pikirannya harus profit, harus profit. Nah kalau harus profit, sudah entry nih misalkan. Di sini mas, entry-nya buy. Oke, lalu dia pasang stop loss. Karena pikirannya harus profit, waktu harga turun. Ini SL ikut turun mas. Tadi kan Mas Adi sering bilang gitu ya. Iya. SL ikut turun ya. Karena dia nggak mau ikut dalam kerugian mas. SL diturunkan,
atau SL dinaikkan. Ini prinsipnya si trader itu tadi tidak mau rugi. Nah, ini masalah. Padahal ruginya kan ada rugi kecil, rugi besar, Mas. Iya. SL makin turun, ruginya makin Parah. besar. Ini Mas Adi. SL di sini ya sudah biarin. Ruginya masih kecil. Jangan sampai rugi itu makin besar. Ya Mas. Jadi prinsip dasarnya kenapa SL itu diturunkan, dinaikkan. Ya karena si trader nggak mau rugi. Padahal ya tidak rugi itu sama dengan tidak mungkin. Oke Masku. Namanya bisnis ya, Pak. Bisnis. Ada saat ramai, ada saat enggak. Untung rugi. Untung rugi. Ada orang potong datang, kalau saya nggak bawa dompet, pulang, nggak bayar. Bisa jadi tuh Mas. Ya, jadi. Mas, jadi. Bisa jadi kan Mas. Jadi ya sudah kita harus siap dengan ini. Jadi saran saya nanti Mas Andi setelah punya device yang lebih proper, nanti Mas Andi bisa kontak admin lagi untuk kita bahas secara metode teknikal. Nanti saya bantu. Ya, Pak. Sekarang yang penting membenerin ini dulu. Ya, Dari pola pikir, metode, ya money management dan psikologisnya. mindsetnya lah, Pak. Ya. Mm-mm. Karena itu yang paling penting. Hmm. Hmm. Ada pertanyaan lagi Masku? Ya, kalau untuk ini ya cukup ya, Pak. Hmm. Clear ya Mas? Ya, itu tadi yang saya bilang tadi. Cara Bapak naruh-naruh apa, tandain supply-supply, demand-demand itu. Iya Mas, kalau untuk materi yang teknis-teknis, itu nanti belajar setelah Mas Andi bisa nganu apa punya device yang lebih proper. Karena kalau pakai handphone akan makin susah Mas melihatnya. Baik, Pak. Siap. Untuk preparationnya sudah clear semua ya Mas Andi? Ya, Pak, sudah. Oke. Nanti begitu device-nya ready, sharing ada lagi Mas Andi ikut lagi. Nanti kita bantu Mas Andi ya. Ya, Pak. Clear ya Masku? Eh, Jangan lemes toh, sarapan sih. yang ibarat Apa Mas? ya tadi kan makan siang kan ini Oh iya siang ding. Tinggal di mana tuh Mas Andi? aku di Lampung, Pak. Oh alat. Tapi aslinya orang Jawa po. Mbah Jawa, Oh mbaknya Jawa. tapi kalau apa namanya dari ibu sih Jawa, kalau dari bapak Sumendo. Apa Mas? Palembang. Oh Palembang. Campuran tuh berarti ya. Tapi ya Jawa bisa, ya semua bisa lah Universal tuh berarti. bahasanya. Siap. Pokoknya Mas Andi jangan trading dulu. Benahi dulu psikologisnya, benahi dulu mindset dan pemikiran tentang marketnya. Nanti baru masuk. Terus ke depannya itu nanti belajar dulu pakai akun Sun saja, jangan pakai akun standar ya Mas. Iya, Pak.
biar lebih tertata. Ah, oke. Stabil Oh, kontrolnya gitu ya Pak ya. eh, eh, siap. Oke, kalau gitu Mas Andi, Siap Pak. karena sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup sesinya. Siap, siap, siap. Ketemu Terima kasih lain waktu ya Mas. ya Pak. Terima Siap. kasih Pak. Sukses buat Mas Andi dan keluarga. Ya Pak. Terima kasih Matur suwun. Pak. Saya end meeting ya Mas Andi. Siap. Ya Mas, terima kasih. Yuk.